Never feared for anything. Never shame but never free. Caught here in a foreign place. Pada awalnya, mereka adalah band punk yang gagal mendapat pengakuan dari komunitas punk. Dan mereka juga sering mendapat penolakan dari genre-genre lain. Sempat diasosiasikan dengan aliran metalcore, hingga berubah menjadi band klasik heavy metal. Hingga akhirnya, para penikmat musik dan para fans mau gak mau harus mengakui kalau band ini berdiri dengan gaya mereka sendiri. Berbagai kisah manis dan tragis mewarnai perjalanan karir mereka, mulai dari kisah haru hingga pilu, persahabatan dan perkelahian, dan bagaimana pula Matthew, Brian, dan Zachary melewati masa-masa berat karir musik mereka. Mari kita mulai video ini. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Ya, kita langsung aja. Band ini dibentuk pada tahun 99 di Huntington Beach, California oleh 4 orang sahabat, Matt Sanders, James Sullivan, Zachary Baker, dan sang basis Matt Wen. Nama band ini sendiri diusulkan oleh Matt Sanders yang terinspirasi dari kalimat di Alkitab. Sebelum tergabung di dalam Avenged Sevenfold, mereka sudah memulai persahabatan semenjak bangku sekolah menengah atas, yang sebelumnya masing-masing mereka sudah tergabung di beberapa band berbeda. Matt Sanders dan Matt Wen sempat bermain di band punk yang bernama Successful Failure. Zachary Baker bergabung di band Society Down dan MPA, yang kependekan dari Mad Porn Action atau Addiction, yang juga bermain punk. Dan James Sullivan bermain di band ska yang bernama Suburban Legend. Ya, sebelumnya band ini dikenal dengan nama Bomb Squad. Ya, Matt Sanders yang juga dikenal dengan nama M. Shadows adalah seorang keturunan Irlandia dan Italia yang lahir dan besar di Fountain Valley, California. Dia merupakan anak yang cukup dikenal karena punya perilaku yang cukup liar di masa remajanya. Dan dia mengatakan kalau album pertama yang dibelinya adalah album 10-nya Pearl Jam yang menjadikan Matt semakin tertarik kepada musik heavy metal setelahnya. Ya, harusnya musik grunge ya. Ya, lanjut dulu. Mengenai nama panggungnya, M. Shadows mengatakan kalau dia memilih nama tersebut karena dia menganggap dirinya sebagai karakter yang lebih gelap di dalam band. Dan huruf M sendiri diambil dari huruf depan namanya. Ya, sebelum membentuk Avenged Sevenfold, Matt terlebih dahulu bermain di dalam sebuah band punk bernama Successful Failure. We started a punk band and we were just like, I played piano and I don't have perfect pitch where I can tell you what notes are being played, but I can always sing whatever notes being played. And I started writing songs in my punk band called Successful Failure. And Jimmy would come over and he just... Tapi sayangnya, cita-citanya untuk menjadi punk star tidak berjalan semulus perkiraannya. Ya, dia juga mengatakan kalau dia dan teman-temannya menggunakan nama panggung karena banyak musisi-musisi sukses yang juga menggunakan nama panggung. Matthew juga mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa alasan lain mereka menggunakan nama panggung karena niat mereka untuk membuat orang kesal, katanya. Yang pada akhirnya hal ini juga nggak lepas dari pengaruh sebuah band besar yang bernama Guns N' Roses, yang dimana dari band inilah mereka terinspirasi dalam hal penampilan dan juga nama panggung mereka. Media cites Guns N' Roses as your biggest influence, and it says that Slash was one of the inspirations for Avenged Sevenfold coming up with stage names. That's true. That's all true, okay. Yeah. Masa remaja mereka boleh dibilang cukup sering mendatangkan masalah bagi tetangga sekitar maupun mereka sendiri. Kami adalah anak-anak yang menyelinap ke toko-toko, mencuri minuman dan berkelahi. Ada beberapa hal yang cukup bagus. Matt adalah seorang pembuat onar dan dia punya reputasi tersebut di seluruh kota. Kenang Zachary Vengeance. Ya, Zachary Vengeance lahir dengan nama Zachary James Baker, adalah seorang anak sulung dari 3 bersaudara. Mulai bermain gitar dari umur 13 tahun. Dia sempat menjadi anggota dari band punk rock yang bernama MPA. Udah saya sebutin di atas ya, singkatan dari Mad Porn Action. Tapi sayangnya gagal mencapai kesuksesan. Hingga Zeki dan M. Shadows memutuskan untuk membentuk Avenged Sevenfold.
Pertemuan antara The Rev dengan M. Shadow terjadi pada sebuah pelatihan basket di saat mereka berumur 10 tahun. Dan setelah berkenalan secara singkat, segera setelahnya James sudah sering duduk di stang sepeda mat sambil menendangi tong-tong sampah di jalanan. Dan dalam waktu singkat, mereka pun langsung menjadi sahabat dan duo troublemaker. The Rev yang lahir dengan nama James Owen Sullivan ini juga merupakan keturunan Irlandia yang sudah menerima sepasang stick drum pertamanya di usia 5 tahun dan mendapatkan set drum pertamanya pada usia 13 tahun. James juga mengatakan kalau dia mempunyai masa remaja yang cukup berbeda dari teman-temannya, sering tidur di dalam mobil dan di laundry tempat dia bekerja, dan harus rela keluar dari tim basket karena tingkahnya yang dianggap selalu mengganggu konsentrasi teman-temannya, hingga Jimmy harus sering bolak-balik kantor kepala sekolah. Jimmy sendiri sudah terlahir sebagai drummer kenang ibunya. Dari umur 2 tahun, dia sudah suka memukul apapun, meja, kepala saudara perempuannya, botol-botol, dan lain-lain. Dan karena melihat hal ini, orang tuanya pun membelikan drum mainan sebagai bentuk dukungan mereka kepada anaknya. Dan dari masa remajanya, konser-konser band metal pun tak luput dari kegiatannya bersama sang ayah. Konser metal favoritnya saat itu adalah Metallica. Dan sebelum bergabung dengan Avenged Sevenfold, James Sullivan adalah drummer untuk sebuah band ska yang bernama Suburban Legend yang masuk sebagai generasi ketiga. Dia mengaku pengaruh awalnya di dunia musik termasuk di dalamnya ada Frank Zappa dan King Crimson. Dalam sebuah wawancara, The Rev juga sempat menyatakan bahwa ia dibesarkan dengan musik-musik tersebut, seperti halnya rock dan metal katanya. Dan pastinya Metallica merupakan band metal favoritnya. Ya, hubungan yang terjadi di antara mereka tidak hanya dalam hal bermusik. Kedekatan mereka satu sama lain tidak hanya berlandaskan keinginan yang sama di dunia musik. Sekali lagi, mereka lebih dari sekedar teman. Mereka adalah saudara, para remaja yang penuh dengan keingintahuan yang sangat besar, layaknya geng anak-anak nakal dengan cita-cita yang sama di dunia musik. Ya, setelah sekian lama band ini berjalan, dan sebelum semuanya menjadi lebih serius, dan setelah sempat ikut serta dalam beberapa album kompilasi, Matt Wayne malah memilih pergi meninggalkan band ini untuk melanjutkan pendidikannya, dan posisinya digantikan oleh Justin Macomb, yang sebelumnya juga sempat bergabung dengan band ska Suburban Legend. Ya, jadi katanya si Justin ini beda angkatan sama si The Rev. Sementara Sinister Gate baru resmi bergabung setelah Avenged Sevenfold mengeluarkan album kedua mereka. Dan singkatnya, pada akhir tahun 2000, 4 anggota awal band ini mulai menggunakan nama panggung mereka, M. Shadow, Zeki Vengeance, Justin Sane, dan The Rev. Dan selanjutnya, mereka memulai merekam album debut mereka yang berjudul Sounding the Seven Trumpet, sebuah album yang direkam selama 8 hari pada bulan November tahun 2000 dengan anggaran yang hanya sebesar $2.000. The Rev merekam semua part drum dalam album ini dengan sekali take, ya alias one take semua lagu-lagunya. Di satu sisi, pada awalnya Zeki Vengeance bertindak sebagai gitaris utama sebelum Sinister Gate bergabung dengan band ini pada awal tahun 2001 dan merekam ulang versi heavy metal dari lagu To End the Rapture dengan Sinister Gate menjadi gitaris utama band ini. Lahir dengan nama Brian Elwin Honor Jr., Sinister Gates atau juga sering dipanggil dengan nama Sin adalah putra dari seorang musisi, penulis, dan komedian yang bernama Brian Henner Sr. yang juga dikenal sebagai Papa Gates. Sin sendiri belajar di Musician Institute di Los Angeles, California, di program Guitar Institute of Music dan mempelajari jazz dan gitar klasik. Dan Sin mengaku terinspirasi dari berbagai jenis musik, termasuk Django Reinhardt, Eddie Van Halen, Steve Vai, hingga Mr. Bungle.
Ya, di satu sisi, perilisan album pertama band ini sempat diundur beberapa kali, walaupun akhirnya album ini tetap dirilis pada tanggal 24 Juli tahun 2001 di Good Life Recordings. Dan album ini juga satu-satunya album yang menampilkan Justin Mackem sebagai basis yang juga bermain piano. Ya, dia harus keluar karena mengalami gangguan fisik dan psikis yang cukup mengkhawatirkan setelah percobaan bunuh diri yang dilakukannya pada bulan Agustus tahun 2001, dan posisinya sempat digantikan oleh Damon Ash selama tur untuk album ini yang kemudian kembali digantikan oleh Johnny Chris. Ya, di luar semua judul album, lagu, serta nama band yang terinspirasi dari unsur keagamaan, album pertama mereka hanya terjual sebanyak 3.000 kopi. Tapi hal ini tidak mematahkan semangat mereka, dan dengan tetap melakukan tur walaupun para penonton masih belum yakin apa yang sedang mereka tonton. Dengan kegagalan penjualan album pertama ini, lalu pada tanggal 18 Januari tahun 2002, Avenged Sevenfold meninggalkan Good Life Recordings dan menandatangani kontrak dengan Hopeless Records dan merilis ulang album debutnya pada tanggal 19 Maret tahun tersebut. Lalu setelahnya, band ini mulai mendapat pengakuan dengan mulai tampil bersama band-band seperti Mushroom Head dan Shadows Fall, dan setelahnya mereka menghabiskan waktu untuk melakukan pertunjukan-pertunjukan dan tur yang cukup panjang. Lalu, pada tanggal 26 Agustus tahun 2003, Avenged Sevenfold melanjutkan karya mereka dengan merilis album kedua yang diberi judul Waking the Fallen bersama Hopeless Records dengan Johnny Chris sebagai basis mereka. Tapi, semua belum berjalan mulus bagi band ini. Hopeless Records sendiri adalah sebuah label yang baru didirikan pada tahun 93 yang lebih fokus pada band-band pop punk, general punk, dan ska, yang di satu sisi menjadikan Avenged Sevenfold terasa sangat asing di antara list-list band yang ada di label ini. Di waktu lain, di awal milenium, dunia musik sedang disibukkan oleh band-band new metal dan hip metal seperti Korn, Limp Bizkit, dan System of a Down. Yang pastinya, hal ini menjadi fokus utama bagi para kalangan pecinta musik muda yang secara tidak langsung juga sangat berpengaruh kepada penjualan album kedua band ini yang masih di luar harapan. Ya, album kedua mereka ini hanya terjual sebanyak 3.000 kopi pada minggu pertamanya, dan tak lama setelah perilisan album kedua ini, Avenged Sevenfold meninggalkan Hopeless Records dan bergabung dengan Warner Bros. Records pada tanggal 1 November tahun 2003. Dan singkat cerita, pada tahun 2004, mereka kembali melakukan tur di Vans Rap Tour dan merekam video untuk lagu Unholy Confession yang kemudian mendapat pemutaran di MTV Headbangers Ball. Pada tanggal 6 Juni tahun 2005, mereka pun melanjutkan karya mereka dengan meluncurkan sebuah album yang sangat penting bagi karir musik Avenged Sevenfold. Sebuah album yang semakin memperlihatkan identitas mereka. Album yang juga membuat band ini semakin mendapat sorotan dari khalayak. Album ini dibuat dengan lebih menggali skill di antara para member. Ya, kali ini mereka sangat serius ingin bisa dibandingkan dengan musisi-musisi kelas atas dunia lainnya. Mulai dari The Rev yang serius melakukan latihan secara terus-menerus di studio untuk mengejar speednya. Sementara M. Shadow sengaja menyewa pelatih vokal khusus untuk membimbingnya. Seorang pelatih vokal yang sebelumnya juga bekerja sama dengan Axl Rose dan Chris Cornell. Dan semua usaha mereka pun tak sia-sia. City of Evil pun hingga hari ini masih menjadi album terbaik dari band ini. Sebuah album yang sangat membekas bagi para fans mereka. Dengan 4 single yang dimulai dari Burn It Down, Beast and the Harlot, Bad Country, dan Seize the Day. Dan City of Evil cukup sukses di pasaran. Lagu Bad Country yang terinspirasi dari karya Hunter S. Thompson ini pun menjadi lagu yang paling banyak diminta di MTV Total Request Live Show. Yang pasti secara tidak langsung menjadikan Avenged Sevenfold menjadi band langganan MTV pada saat itu. Dan selanjutnya, pada tahun 2006, mereka memenangkan penghargaan sebagai Best New Artist versi MTV Video Music Award yang mengalahkan Rihanna, Panic at the Disco, dan Tom DeLonge dengan Angel and Airwave-nya. Dan Avenged Sevenfold segera akan menuju puncak karir mereka. Apapun yang mereka buat selanjutnya pastinya selalu akan ditunggu oleh para fans dan penikmat musik. Setiap gerak-gerik mereka mulai menjadi perhatian bagi para fans. Tapi Avenged Sevenfold juga tak luput dari sebuah tragedi besar yang sedang menunggu kedatangan mereka.
Pada tanggal 30 Oktober tahun 2007, band ini merilis album keempat mereka dengan judul yang sama dengan nama band. Sebuah album yang juga dikenal dengan sebutan White Album. Pada awal kemunculannya, album ini langsung menempati posisi nomor 4 di chart Billboard 200. Meskipun penerimaan terhadap album ini sangat beragam, tapi tetap saja album ini meraih kesuksesan secara komersial. Album ini memenangkan Kerrang Award untuk album terbaik pada tahun 2008. Dan album ini telah mendapatkan sertifikat platinum dari RIAA dan meraih emas dari British Phonographic Industry atau BPI di Britania Raya. Single Almost Easy, Dear God, dan Afterlife berasal dari album ini. Avenged Sevenfold berada di puncak karir mereka. Nama mereka pun mulai disandingkan dengan nama-nama besar lain di dunia musik. Dan kehidupan glamor rockstar pun mulai mereka jalani, menikmati dunia dengan penuh kebebasan sedang mereka lakoni. Tapi ternyata hal ini bukanlah sumber kebahagiaan bagi semua orang. James Owen Sullivan lahir pada tanggal 9 Februari tahun 81, yang juga dikenal dengan nama The Rev, ditemukan tak sadarkan diri pada tanggal 28 Desember tahun 2009 dan dinyatakan meninggal setelah tiba di rumah sakit. Dan pada saat itu The Rev masih berumur 28 tahun. Ya, walaupun butuh waktu beberapa lama untuk memastikan penyebab kematiannya, akhirnya disimpulkan bahwa berdasarkan laporan toksikologi, dia menderita keracunan polidrat akut karena efek dari kombinasi oksikodon, oksimorfon, diazepam atau nordiazepam, dan etanol. Sementara itu, Orange County Deputy Coroner Mitchell Siegel mengungkapkan bahwa James Sullivan memiliki pelebaran hati yang tentu saja sangat berpengaruh pada kematian sang drummer. Ya, sang drummer jenius yang dijuluki sebagai The Beast on the Drum oleh teman-temannya ini pergi secara tiba-tiba meninggalkan keluarga, teman-teman, dan pastinya para fans mereka di luar sana. The Rev bukan hanya merupakan seorang drummer di Avenged Sevenfold, dia juga penulis lagu, komposer, vokalis, serta pemain piano. Dan dia juga banyak membantu mengaransemen lagu-lagu di Avenged Sevenfold dan juga menyumbangkan suaranya di lagu-lagu band ini. Dia adalah jiwa dan pelipur lara bagi teman-temannya di band ini. Dan White Album merupakan persembahan terakhir dari The Rev kepada para fans Avenged Sevenfold dan dunia musik metal. Setiap hari orang tuanya dan saudara-saudaranya di Avenged Sevenfold tersenyum mengenang kenangan yang mereka ingat tentang Jimmy. Dan fans di seluruh dunia bersenang-senang dengan warisan musik yang dia tinggalkan, ungkap Larry Jacobson, sang manajer. Di satu sisi, proyek untuk album selanjutnya sebenarnya sudah mulai mereka kerjakan. Dan sebelum kepergian The Rev, demo untuk album Nightmare pun sudah selesai. Oh ya, walaupun sempat mengatakan dalam beberapa wawancara bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk membubarkan diri pada saat itu, tapi band ini akhirnya memutuskan untuk melanjutkan proyek ini setelah mendapat dorongan dari orang tua Jimmy. Dan pada tanggal 17 Februari tahun 2010, Avenged Sevenfold menyatakan bahwa mereka telah memasuki studio. Dan karena tidak ingin merekrut drummer permanen untuk sementara waktu, mereka pun mengajak drummer progresif legendaris Mike Portnoy sebagai penggebuk drum di album tersebut. Dengan alasan Mike Portnoy memiliki pengaruh yang besar terhadap The Rev maupun anggota lainnya. Dan pada tanggal 27 Juli tahun 2010, sebuah album dengan judul Nightmare dirilis ke pasaran dengan single unggulan yang berjudul sama dengan nama album tersebut, serta sebuah lagu yang didedikasikan untuk mengenang sang drummer dengan judul So Far Away. So much to say, but you're so far away. Lands of what Ya, walaupun katanya seluruh album ini sebenarnya juga didedikasikan untuk sang drummer mereka. Lalu, pada bulan April tahun 2011,
Band ini menjadi headliner dalam acara Golden God Awards yang diadakan oleh Metal Hammer. Dan pada malam yang sama, band ini memenangkan 3 penghargaan untuk vokalis terbaik, gitaris terbaik Epiphone, dan album terbaik tahun ini untuk album Nightmare. Sementara, Mike Portnoy memenangkan penghargaan untuk drum terbaik Drum Workshop untuk karyanya di album tersebut. Mike gitu loh. Ya lanjut. Dan sepeninggal The Rev, Avenged Sevenfold terus melanjutkan kiprah mereka di dunia musik dengan mengeluarkan album Hail the King pada tahun 2013 yang diperbantukan oleh seorang drummer yang bernama Aaron Elijah. Dan setelahnya mereka melanjutkan kerjasama dengan seorang drummer yang bernama Brooks Wackerman. Hey, this is Brooks Wackerman from Avenged Sevenfold, and Ya, Brooks sendiri paling dikenal sebagai mantan drummer dari band punk rock Bad Religion di periode 2001 hingga 2015. Dan bersama Brooks, Avenged Sevenfold telah mengeluarkan 2 album, The Stage yang dirilis pada tahun 2016 dan album dengan judul Life is But a Dream yang keluar pada tahun 2023. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah pada nonton, dan juga terima kasih buat teman-teman yang selalu support. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.